acara Tausiah Ramadan IPSI TV. Hari ini bersama saya Yudi Nugraha. Kita ucapkan terlebih dulu kita ucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita masih bisa menikmati udara yang segar di hari ini, masih bisa berkumpul bersama keluarga. Tidak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda besar Muhammad SAW, karena syafaatnya kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita sampai masih tetap dilindungi di zaman seperti ini. Oke, kita di tausiah hari ini akan membahas tentang zakat. Zakat adalah hal yang wajib bagi kita seorang muslim bila mana menemui akhir dari puasa, akhir dari bulan Ramadan. Zakat ini dalam bahasa artinya adalah mensucikan. Nah, zakat yang terdapat hanya di dalam bulan Ramadan adalah zakat fitri. Yang mana zakat fitri ini adalah fungsinya untuk mensucikan harta kita di bulan puasa ini, serta membagikan sebagian dari hak harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Waktu dari zakat fitri ini adalah ketika seminggu mau mendekati hari raya Idul Fitri sampai paginya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Mungkin dari kita sudah banyak mengetahui dari fungsi dari zakat fitri ini. Nah, zakat fitri ini awalnya ketika zaman Nabi kita membayar zakat ini berupa gandum. Karena makanan pokok warga Arab pada saat itu adalah gandum. Namun karena perkembangan zaman dan agama Islam semakin menyebar luas, maka dari itu disesuaikan. Para ulama berpendapat bila mana tidak memiliki gandum cukup digantikan dengan makanan sehari-hari, makanan pokok sehari-hari. Maka salah satu sebagai negara Islam terbesar, Indonesia mengambil bahwa zakat fitri itu bisa digantikan dengan beras, karena beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Berapa sih jumlah besaran zakat fitri yang harus kita keluarkan setiap tahunnya? Ulama sudah sepakat setiap tahunnya kita harus mengeluarkan zakat fitri per orang itu adalah 2,5 kg beras, atau yang nanti bisa dikalkulasikan. Memang setiap tahun ada perubahan karena untuk menyamaratakan harganya. Tapi kalau mungkin ada yang bertanya, apakah bisa menggunakan uang? Bisa, itu sama saja. Nanti kita bisa menyerahkannya zakat fitri itu kepada amilin yang biasanya setiap mau hari raya Idul Fitri selalu ada stay di masjid. Itu kita bisa menyerahkan dan nanti kita akan dicatat terus membacakan niat zakat fitri. Bagi saudara-saudari yang mungkin belum tahu atau adik-adik sekalian yang belum tahu, niat dari zakat fitrah itu adalah nawaitu aduriza zakat al-fitri an-nafsi fardulillahi ta'ala. Saya berzakat fitrah untuk saya sendiri, fardu karena Allah, wajib karena Allah. Nah, kita yang memberikan zakat fitri ini disebut sebagai muzaki, sedangkan orang-orang yang menerima zakat fitri ini adalah mustahik. Nah, mustahik itu ada 7 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, yang keempat adalah
fisabilillah, yang kelima adalah mualaf, yang keenam adalah musafir, yang ketujuh adalah rikob atau hamba sahaya. Ya, fakir itu adalah orang yang tidak mampu dan tidak bekerja. Contohnya seperti kakek atau nenek yang sudah lanjut usia, yang hanya mengandalkan sumbangan dari tetangga untuk hidup, itu disebutnya fakir. Sedangkan miskin, dia bekerja tapi dia tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kehidupannya beserta keluarganya. Amilin adalah orang-orang yang mengurus zakat dan mengurus banyak hal, terutama di bagian keagamaan. Selanjutnya adalah fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Terus mualaf, kenapa mualaf dimasukkan? Karena pada saat itu zaman Rasul, mualaf itu ketika orang memutuskan masuk ke agama Islam, maka mereka akan langsung dijauhi oleh keluarganya. Maka Rasul memberikan perlindungan dan memberikan kebaikan kepada para mualaf itu, salah satunya adalah dia sebagai penerima zakat. Oke, yang selanjutnya adalah musafir. Musafir itu orang yang berpergian jarak jauh, ya. Misalnya musafir itu lupa membawa uang atau dalam keadaan susah, dia berhak menerima zakat tersebut. Selanjutnya adalah rikob atau hamba sahaya. Walaupun pada zaman sekarang jarang sekali ya kita temukan yang namanya hamba sahaya. Hamba sahaya adalah pengikut yang biasanya pada zaman dahulu kala masih sering terjadi jual beli manusia. Nah, mereka dijadikan budak tersebut disebut sebagai hamba sahaya. Nah, dan itulah beberapa golongan yang wajib menerima zakat fitri tersebut, pembagian dari zakat fitri tersebut. Selanjutnya, selain zakat fitrah, ada satu lagi zakat yang namanya adalah zakat mal. Zakat mal ini digunakan untuk menerima zakat dari orang-orang yang mampu, yang berusaha seperti berniaga, bertani, beternak, terus pedagang. Selanjutnya adalah pekerja. Mereka diwajibkan membayar yang namanya zakat mal, zakat penghasilan, ya. Yang mana fungsinya sama seperti zakat fitrah, tapi di sini zakat mal diperuntukkan khusus orang-orang yang sangat mampu, ya. Yang sangat mampu, yang memiliki penghasilan cukup dan modalnya sudah menjadi untung. Maka dari itu zakat mal hitungannya berbeda-beda dan dilaksanakan setelah si para muzaki ini mencapai batasan waktu serta batasan penghasilannya yang sudah mencukupi, baru mereka diwajibkan untuk melakukan zakat mal tersebut. Ada pula niat dari berzakat mal itu adalah nawaitu an urija zakatul mali fardulillahi ta'ala. Niat saya melakukan zakat mal ini fardu karena Allah. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.